Saya bekerja di bidang intelijen, inilah wilayah perang saya. Serangan itu sedang terjadi saat ini. Dan akibat dari serangan itu sudah ada. Menteri hukum sendiri itu sudah kena, apalagi ke bawah. Semuanya orang kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar tertinggi, putusan Mahkamah Konstitusi tertinggi harus langsung dilaksanakan. Lalu tiba-tiba sekarang para ahli hukum itu sendiri yang memutar-muter-muter. Menghasut orang, mengajak orang untuk melanggar konstitusi. Itu sama dengan mengajak pemberontakan itu ujungnya. Pemberontakan terhadap konstitusi. Bisa pidana itu. Teman-teman dari luar negeri ini telepon. Ponto, can you explain about that? What happened about that? Dia ingin konfirmasi apakah pekerjaannya ini berhasil atau tidak. Setiap negara itu selalu bagaikan organisme hidup. Gigit-menggigit. Dia mencari Lebensraum, cari gigit-menggigit. Nah, siapa alat untuk gigit-menggigit? Intelijen. Ilmu intelijen itu bilang, kamu kalau merusak negara orang, rusaklah sistem hukumnya. Sobat Modilo, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang menggegerkan ranah laga ya di bidang hukum, di bidang pemerintahan, ketika undang-undang yang terkait dengan kepolisian dan aparatur sipil negara yang menyebut ketentuan polisi bisa berada di luar strukturnya, di luar institusinya itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan kita udah tahu ya dalam seminggu terakhir gitu. Nah, sosok yang hadir waktu itu sebagai saksi ahli yang sangat tegas di dalam memberikan keterangan, itu kita hadirkan kembali di tempat ini untuk membahas poin-poin penting, krusial di balik pengambilan keputusan ini oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, beliau hadir di sini seorang mantan kepala Badan Intelijen Strategis TNI dan juga menempuh pendidikan hukum, Laksamana Muda Purnawirawan Sulaiman B. Ponto. Nah, selamat datang. Terima kasih. Ini seru sekali nih perdebatan apa yang terjadi di luar sebetulnya, di luar panggung, di mana saksi dari pihak tergugat itu berbicara dengan substansi yang masih sama. Pak Rudi, apa komentar Pak Sulaiman terhadap yang terjadi setelah MK mengambil keputusan ini? Ya, jadi setelah MK mengambil keputusan kita lihat Pak Rulianto. Pak Ruli ini ahli yang dikirim oleh pemerintah untuk hadir di MK. Nah, sejak dari MK beliau itu menganggap bahwa Polri itu bisa di luar struktur karena adanya Undang-Undang ASN. Sampai hari ini, karena ada Undang-Undang ASN, Polri bisa karena di situ diatur tentang ASN, tentang Polri dan TNI. Ya, betul. Di dalam Undang-Undang ASN pasal 19 itu diatur bahwa TNI dan Polri dapat masuk kepada di ASN, dapat menjadi ASN. Tapi satu yang beliau tidak baca, itu pasal 19 ayat 3. Di situ dinyatakan bahwa tata cara bahwa untuk bisa masuk di situ diatur oleh Undang-Undang TNI dan Polri. Jadi balik lagi kepada undang-undang spesialisnya. Nah, ini yang tidak dibaca oleh beliau. Jadi selama di pengadilan, beliau bercerita tentang Undang-Undang ASN. Padahal yang kita bahas atau yang dimohonkan itu adalah Undang-Undang TNI. Bukan Undang-Undang Polri ya? Undang-Undang Polri. Jadi kan tidak match. Nah, karena tidak match, akhirnya hakim pun memberhentikan. Udah stop. Yang diberhentikan siapa? Ya, Pak Ruliandi ini, Dr. Ruliandi. Sebagai ahli, karena dia bercerita, menjelaskan tentang Undang-Undang ASN, sejarahnya, ini. Padahal yang dimohonkan bukan ini. Yang dimohonkan itu adalah Undang-Undang Polri. Nah, ini tidak dibahas.
Karena dianggap, ini nggak dipakai, kan ada undang-undang ASN. Nah, padahal kalau Polri, lex spesialisnya kan undang-undang Polri. Yang dimohonkan itu ada undang Polri. Artinya undang-undang Polri ini lex spesialis dari Spesialis undang-undang dari ASN. undang ASN, iya. ASN itu general. Nah, tapi yang dibicarakan itu terus. Ya sampai sekarang masih itu terus. Padahal hakim sudah ingatkan, kita tidak berbicara ASN, kita bicara undang-undang Polri. Kenapa Pak Ruli ini begitu ngotot bahwa sekian 4.351 anggota Polri yang ada di luar struktur ini tetap bertahan? Di situ beliau, saya tidak tahu bagaimana logika berpikirnya, padahal dokter tata negara tidak baca pasal 19 ayat 3. Orang kalau baca pasal 19 ayat 3 pasti akan tahu betul undang-undang ASN membolehkan TNI Polri masuk di undang ASN. Tetapi diatur lagi untuk menjadi ASN diatur oleh undang-undang TNI dan Polri. Jadi sepanjang undang-undang TNI dan Polri tidak mengizinkan, maka undang-undang ASN juga tidak bisa menerima. Walaupun ini pintunya sudah dibuka lebar-lebar, tapi yang pengirimnya tidak mengirim. Apa ketentuan dalam undang-undang Polri? Nah, di undang-undang Polri pasal 28 ayat 3 itu batang tubuhnya jelas mengatur bahwa anggota Polri aktif dapat menempati jabatan di luar struktur Polri setelah pensiun atau alih status. Ulangi, setiap anggota Polri dapat menempati jabatan di luar struktur Polri setelah alih status. Jadi kita di sini tidak, atau undang-undang Polri tidak berbicara jabatan sipil kayak jabatan apa, tidak. Tapi menempati jabatan di luar struktur Polri. Nah, lalu baru ada penjelasan. Ya. Nah, di penjelasan ini yang satu, yang dimaksud dengan di luar struktur Polri adalah jabatan yang tidak ada sangkut paut dengan polisi. Nah, itu menjelaskan. Kemudian penjelasan kedua, atau penempatan tidak dengan persetujuan Kapolri. Nah, penjelasan kedua inilah yang dimanfaatkan. Wah, kalau penunjukan Kapolri berarti boleh dong. Nah, berdasarkan itulah maka 4.351 keluar. Nah, tapi yang dilupakan apa? Batang tubuh dari undang-undang itu jelas melarang anggota Polri aktif dapat menempati jabatan di luar struktur setelah alih status. Itu batang tubuh, titik. Sehingga ketika ada penjelasan, oh boleh, nah penjelasan bertentangan dengan batang tubuh kan? Dalam ilmu hukum, penjelasan tidak boleh membuat norma baru. Penjelasan adalah menjelaskan ada di batang tubuh. Nah, itulah karena ada yang baru ini, yang membuat ambigu, yang membuat ini bisa Polri ini banyak tanpa alih status menempati jabatan di luar struktur Polri. Itulah yang diajukan judicial review. Bagaimana penjelasan ini bertentangan dengan batang tubuh. Jadi materi gugatan ini itu yang terkait dengan pasal itu tadi, pasal 28 ayat 3 itu. Penjelasannya saja, bukan batang tubuhnya. Ya. Batang tubuhnya tetap tidak diapa-apakan, tapi penjelasannya. Sehingga kalau ada yang bilang, oh batang tubuhnya sudah dicabut, enggak, tetap ada yang dicabut ya, batalin. Itu adalah penjelasan dari pasal 28 ayat 3. Ini diambil. Nah, ketika ini dia diambil, maka tidak ada lagi alasan untuk menempatkan Polri di luar status sepanjang Polri itu berstatus di luar struktur dengan Polri aktif. Ada banyak perdebatan juga yang coba diajukan oleh mereka bahwa sebelum ketentuan ini ada, itu sebelumnya polisi juga ada yang di luar struktur. Bagaimana penjelasan? Nah, oke. Misalkan begini, kemarin hari ini keluar di ruangan ini dilarang merokok. Ya. Tapi kemarin itu orang-orang itu pada merokok di sini. Apakah dihukum mereka itu karena keluar hari ini? Tidak ya. Nah, tidak. Kenapa? Karena mereka merokok kemarin. Merokok kemarin. Ya. Tapi hari ini masih boleh enggak? Enggak boleh kan?
Ada orang yang merokok di sini, dia di Kalau dihukum. sekarang kan kena hukum. Kena Udah hukum. berlaku. Ah, sama dengan ini. Hmm, Orang ini ditempatkan kemarin. hmm, Ya, Oke. katakanlah ketua KPK kemarin. hmm, Hari ini aturan yang membolehkan dicabut. hmm. Masih bisa nggak dia masuk terus dari hari ini ke depan? Nggak bisa. Nggak bisa. Hmm. Dia ini ditempatkan sekarang apa yang lalu? Yang lalu. Yang lalu. Di era yang lalu. Yang lalu kan Hmm, sudah terlanjur. Ya nggak apa-apa. hmm, Sudah terlanjur. Tapi sejak hari ini, sejak diucapkan ke depan, hmm. itu sudah tidak berlaku dasar yang dipakai untuk menempatkan orang ini kan. Hmm. Dari mana? Jadi ketentuannya sekarang itu memang secara tegas itu harus memang berhenti atau pensiun. Nah, dua, dia bisa pensiun, alih status, atau alih status menjadi ASN. Alih status ya. Alih status. Ya. Beda kan kalau Iya. pensiun ya pensiun. Pensiun Atau ya alih pensiun. status menjadi ASN, yaitu tadi. Ketika dia alih status jadi ASN, berlakulah undang ASN kepada dia. Oke. Itu. Hmm, Jadi misalkan saya Polri, ada dua pilihan saya. hmm, Saya pensiun dini, hmm, atau pensiun apa, lepas dari Polri, hmm. atau saya menjadi ASN. Nah, inilah undang-undang ASN menerima saya masuk jadi ASN. Kalau saya Letnan Jenderal atau Komjen apa itu di ASN levelingnya jadi apa? Eselon 1, Ya, mau 1A, apa? 1B ya. Itu diatur dalam undang-undang ASN. Ya. Tetapi harus dikeluarkan dulu dari undang-undang Polri. Nah, tapi kalau Polri tidak melepas, ya nggak bisa juga. Artinya kalau dia alih status berhenti jadi polisi. Berhenti jadi polisi, betul. Itu pilihan. Kalau tetap jadi polisi? Nah, kalau dia jadi polisi, misalkan jadi polisi tetap, ketua KPK, tanda tangan ketua KPK batal demi hukum karena dia tidak punya kewenangan lagi sebagai ketua KPK. Karena statusnya ketua KPK mulai hari ini itu adalah PNS atau ASN. Tidak boleh lagi berstatus Polri. Kalau dia masih berstatus Polri, tanda tangannya cacat demi hukum. Bisa bisa dibawa lagi ke pengadilan. Bisa apa namanya? Iya, artinya begini nih, kok saya ini ketua KPK. Ya. Tanda tangan surat. Nah, sekarang. Kata polisi. Berarti yang tanda tangan itu adalah seorang polisi. Seorang polisi, iya. Seorang polisi. Nah, sudah tidak bisa kan? Ya karena polisi sudah tidak boleh lagi. Ya polisi tidak boleh lagi dan karena memang dan saya belum jadi ASN. Nah, belum jadi ASN, iya. Belum ada. Dari karena apa? KPK itu kan bukan organisasi Polri. Ya. Itu organisasi ASN. Ya. Nah, sedangkan yang masuk di sini ketua KPK yang masih dengan dinasnya itu, dia kan masuk sebagai seorang Polri. Masih melengkap semua. Nah, inilah yang, boleh nggak ke sini? Pintu yang selama ini dibuka, ditutup, belum. Ini menjadi ilegal. Berapa banyak yang ilegal nih? 4.351. Ya sekalipun lebih banyak itu kan sebetulnya ajudan dan segala macam, tapi tetap ilegal ya. Iya, karena apa? Nah, ini juga pada kita ingatkan, para pengamat juga, di dalam undang-undang itu bukan berbicara jabatan sipil, bukan. Yang diatur itulah jabatan di luar struktur, itu. Di luar struktur. Di luar struktur. Jadi bukan dibilang kayak, mohon maaf, kayak anggota DPR. Ini kan Polri sipil. Menjabat di jabatan sipil, boleh-boleh aja kan? Ya Bapak baca sipil. Tapi yang diatur bukan itu. Yang diatur adalah jabatan Polri di dalam struktur, yang dilarang kalau dia keluar struktur masih pakai dinas. Kan itu. Ya. Kan mau di mana kayak di luar terserah, nggak ada urusan. Tapi baju dinasnya Mas tinggalkan digantungan di kamar di Polri kan itu. Itu masalahnya. Dan dia juga tidak bisa mengaktifkan diri di jabatan barunya juga dengan status sebagai polisi. Nggak bisa karena status polisi untuk masuk di situ sudah dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sehingga Undang-Undang Dasar mengatur Polri kamu tidak boleh di dalam ASN. Kamu tetap harus ada di dalam struktur Polri.
Boleh di situ apabila Anda pensiun atau alih status jadi ASN. Baju-baju ini lepas semua. Apa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang paling penting tentang polisi ini? Sama. Wah, di Undang-Undang Dasar juga sama. Undang-Undang Dasar mengatur Polri itu 5. Menjaga keamanan ketertiban masyarakat, melayani, mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum. Dan satu yang paling penting di situ disebut Polri adalah alat negara. Nah, itu pun sama. Itu di pasal 30 ayat 4. Nah, di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang Polri diulangi lagi. Polri adalah alat negara yang bertugas melaksanakan itu tadi, menegakkan hukum, melindungi, melayani, mengayomi, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu saja. Nah, ketika kita bawa lagi karena Polri sebagai alat negara, ketika menjadi ASN, ASN itu bukan alat negara. Di sana pertentangannya ya? Itu pertentangannya. ASN itu bukan alat negara. Kalau nggak salah terjadi juga perdebatan Pak Ginting dengan perwakilan polisi di sana tentang alat negara ini. Banyak mereka yang nggak tahu apa yang terjadi. Dia tidak tahu bahwa Polri itu alat negara, itu nggak tahu. Saya alat negara dari mana ditulis. Nah, ini waktu di pengadilan juga pertanyaan kepada saya dari perwakilan Polri, alat negara itu apa, di mana? Wah, saya yang bingung. Seharusnya Anda lebih tahu dari saya bahwa Polri itu adalah alat negara. Ya. Karena itu 2 kali tertulis, pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 2002. Polri itu ayat negara. Banyak polisi sendiri nggak tahu bahwa mereka alat negara. Nggak tahu. Itu. Nah, karena alat negara itu cuma 2. TNI dan Polri. Itu di mana? Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar. TNI dan Polri alat negara dalam sistem hankam rata. Sistem hankam rata. TNI alat negara di bidang pertahanan, lalu Polri alat negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu di pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Nah, baru ayat 3 diatur lebih detail. TNI alat negara di bidang pertahanan tugasnya apa? Baru pasal 4, 30 ayat 4 diatur Polri sebagai alat negara dengan tugas yaitu tadi. Jadi yang dilupakan adalah Polri sebagai alat negara. Sehingga ketika dia mau turun ke KPK, BNN, itu bukan alat negara semua. Itu. Sebagai alat negara, apa perbedaannya dengan yang bukan alat negara? Ada. Yang pertama, Polri dipersenjatai, jelas. Yang kedua, pasal 18 huruf C, bahwa Polri diberi kewenangan koersif, bertindak atas pertimbangan sendiri. Bertindak terserah atas sendiri. Nah, kalau ini dibawa sebagai ASN loh. Karena begitu dia masuk KPK, BNN, segala macam, itu ASN. Apakah ASN masih boleh bertindak atas pertimbangan sendiri? Dengan dia punya senjata aja, artinya nggak menembak pun, dengan menodong saja, itu udah keras ya? Itu pun sudah harus dipertanyakan sebagai ASN, kewenangan-kewenangan yang ada di Polri saat ini diturunkan ke ASN itu coba bagaimana? Sebagai alat, karena kelengkapan yang ada itu kelengkapan sebagai alat negara, itu jangan lupa. Itulah sebabnya harus dikembalikan. Nah, ada yang bilang ini kan baru, jangan lupa. Kita berbicara Polri ini akibat reformasi. Ya. Reformasi itu apa? Yang mengatur reformasi. Yang mengatur reformasi adalah TAP MPR nomor 6 dan nomor 7 tahun 2000. Ya kan? Nah, TAP MPR nomor 7 2000 itu mengatur tentang Polri. Pasal 10 ayat 3 coba bunyinya apa? Di situ diatur Polri tugasnya adalah ini dengan yang tadi. Anggota Polri dilarang atau menempati jabatan di luar struktur Polri harus pensiun atau alih status. Titik, tidak ada penjelasan. Jadi kalau kita ragu dengan undang-undangnya, kan undang-undang. Kalau kita ragu undang-undang, kita mundur. Kalau mundur undang-undang apa? Reformasi.
Direformasi apa? Nah, sekarang kita bicara reformasi Polri. Apa reformasi Polri? Ya kembali ke reformasi. Apa reformasi? Ya baca TAP MPR nomor 7 tahun 2000. Itu yang mengatur reformasi TNI dan Polri. Kembali ke situ saja. Ada juga di sini perdebatan tentang masalah penugasan oleh Kapolri, tapi di sisi lain polisi mengatakan itu bukan penugasan tapi permintaan dari lembaga yang bersangkutan. Gimana? Oke. Permintaan boleh. Permintaan ada. Tetapi kalau polisi memberikan itu kan dia harus lihat undang-undang. Boleh enggak kan dia bisa menolak permintaan itu. Apa dasar penolakan? Kalau Polri memang dilarang untuk menempati jabatan di luar. Kalau di permintaan itu mengawal, itu boleh dikasih aja mengawal. Karena setelah pengawal kan pulang. Tapi kalau permintaan untuk dijadikan kepala KPK misalnya, ya tidak bisa. Karena apa? Karena aturannya mau apa ini? Menempati jabatan. Jabatan apa? Dalam struktur, di luar struktur. Di luar, tidak bisa. Undang-undang mengatur. Oh bisanya? Bisa. Ada bisa. Tinggalkan bajumu di sini. Alih status atau pensiun dini. Baru silakan ke sana. Jadi kalau ada permintaan ya betul. Diminta. Bapak diminta. Nah, tapi Kapolri harus tanya dulu. Aturannya itu sepanjang Anda aktif tidak boleh. Tapi kalau Anda mau, tinggalkan baju, ajukan pensiun dini, atau alih status jadi ASN. Silakan. Ya. Kan itu. Sekarang kan banyak lembaga-lembaga baru nih, Pak Jenderal, setelah reformasi. Misalnya yang orang banyak tidak paham juga bahwa seluruh penyidik yang ada di otoritas jasa keuangan itu dari polisi. Nah, itu kenapa? Karena memang dia lahir kan baru. Nah, karena baru wajar polisi ada situ. Tapi bukan polisi untuk selamanya. Ya. Polisi di sini harus diberi waktu 1 tahun 2 tahun untuk apa? Mendidik menjadi embrio baru. Setelah ini si polisi-polisi di sini harus menentukan nasibnya. Saya akan terus di sini atau saya akan pulang sebagai alat negara. Dia harus menentukan. Tidak bisa alasan, oh ini ada yang baru, dia di sini untuk selamanya di sini. Oh tidak bisa. Polri harus kembali lagi kepada alat negara. Atau silakan Anda di sana, tinggalkan, kembalikan semua. Kembalikan status, kembalikan baju dinas, kembalikan semua inventaris dinas, Anda kembalikan, silakan Anda pergi ke tempat baru. Kan begitu. Jadi tidak harus, karena banyak yang baru, yang bisa itu polisi taruh di sana, sekarang dan selamanya polisi. Kayak begitu. Artinya ada transisi ya? Ya harus, sudah ada waktu, kasih waktu. Nah sehingga waktu ke sini dia bukan penempatan. Tapi kan hanya penugasan. Penugasan ya? Ya, penugasan. Itu beda ya? Itu beda. Kalau penugasan? Kalau penugasan di sana dan ada jangka waktu. Dan dia tidak bisa menjabat kepala ini, nggak bisa. Dia nggak bisa mengambil keputusan pada badan yang baru ini ya? Nggak bisa. Dia hanya melatih, mengawal. Itu. Oh sama dengan TNI waktu mengajar paskibraka. Ya, penugasan kan itu penugasan. Tapi kan dia tidak di situ terus. Iya. Selesai ya pulang. Ad hoc ya? Ad hoc, betul. Nah, tapi diharapkan begitu pulang, ini sudah ada embrio. Kita ingat KPK pertama dibentuk itu kan sudah seperti itu. Ya. Tapi kan tidak diteruskan. Nah, tapi jangan dijadikan alasan karena ini baru sehingga polisi yang dulu dilarang sekarang boleh ke sini. Enggak bisa. Karena institusi-institusi baru yang lahir ini bukan alat negara. Yang lahir ini adalah ASN, aparatur sipil negara yang pelayan-pelayan itu, birokrasi. Nah, beda. Nah sekarang kan kalau kita lihat kan dampaknya lebih ke arah yang ini kan sistem nih penyidik. Tapi kalau yang berupa pejabat seperti dirjen, irjen, kalau itu langsung bedol aja ya. Karena itu kan jabatan pangkat yang mewah. Itu bagi ASN juga. Nah, itu jabatan yang sangat tinggi. Bagi ASN juga. Saya sekolah susah-susah tidak bisa situ karena ada ini. Kan misalkan sekjen dalam negeri itu, Depdagri. Itu kan ada STPDN. Ya. Kan ada.
bea Betul. cukai, imigrasi, itu ada sekolah-sekolah, oh tiba-tiba dirjennya masuk polisi. Memangnya enggak dongkol mereka? Hmm. Dongkol. Saya Hmm. sekolah susah-susah tapi tidak bisa sampai sana karena ada tempatnya polisi. Hmm. Nah, kan itu. Hmm. Jadi kalau itu yang atas-atas bagi saya harus sudah lepas. Dia harus menentukan status saya, alih status, pensiun, atau kembali ke polisi. Kenapa? Karena tanda tangannya itu tadi. Hmm. Tanda tangannya ini berakibat fatal ini. Begitu ada yang challenge pengadilan, tanda tangan tidak sah. Apa pembenaran? Akan banyak sekali putusan ya, Iya, bahkan putusan betul. penyelidikan, keputusan Bahkan hukum, banyak putusan. status sebagai tersangka misalnya, Iya, betul. karena penyidiknya adalah polisi. Nah, penyidik Iya. masih polisi, Hmm. kehilangan status semua. Nah, tapi ini bukan alasan untuk mempertahankan polisi di tempat itu, jangan lupa. Karena saya sudah melihat ada, wah karena susah ya polisi di situ. Oh tidak, bukan begitu. Silahkan polisi di situ, kalau memang betul-betul ingin membantu negeri ini, alih status Anda. Pensiun dini, masuk menempatkan diri di situ membantu organisasi institusi-institusi yang baru ini. Mengajar menyidik, mengajar apa di situ. Sampai saatnya mereka ini pensiun beneran, di sini sudah tumbuh embrio baru. Embrio betul-betul makhluk bumi, bukan makhluk angkasa yang ASN tadi itu. Ya. ASN kalau saya mengira itu makhluk angkasa, yang ini makhluk bumi. Nah, itu kan. Bahkan di tempat-tempat yang sudah ada sekolah atau perguruan tinggi khusus pun polisi ada di sana ya. Itu dia. Kayak STPDN tadi atau di kelautan misalnya. Betul. Kan mereka punya sekolah tinggi kelautan. Ada, tapi kan sekjennya polisi. Dari mana polisi? Iya. Itulah sebabnya salah satu pertimbangan hakim menerima legal standing yang mengadu itu, ya itu tadi. Karena yang mengadu itu bilang, Pak Hakim, saya ini mendaftar menjadi wakil ketua KPK. Tapi tidak bisa jadi karena itu adalah haknya polisi. Itu penggugat ya? Itu iya yang permohon. Yang pemohon ya, pemohon. Ada teman saya juga sudah ditunjuk untuk menjadi wakil ketua BSSN. Nah, padahal dia itu lulusan dari Sandi Negara. Tidak bisa juga jadi wakil karena itu tempatnya polisi. Itu pihak saksi ya? Iya, dari pemohon. Itu saksi dari pemohon? Iya. Oke. Bahwa itu ada pemohon. Okay. Jadi itu namanya kerugian masyarakat. Okay. Nah, karena ada kerugian konstitusional. Kenapa kita ini harus sama tinggi, harus sama hak. Jadi kalau masuk BSN harus sama haknya. Tapi sekarang kan tidak sama. Polisi langsung masuk, ini yang mau masuk tidak bisa. Itulah diterima oleh hakim. Oh ya, ada hak konstitusi yang dilanggar. Untuk itu, mari kita lihat. Apa sih, kenapa dilanggar ini, kenapa? Nah ini, ternyata itu dia bisa dilanggar itu karena ada penjelasan yang membuka celah penempatan Polri di luar struktur tanpa alih status. Nah itu. Ini kan banyak juga nih beberapa podcast ini yang kill the messenger. Dia membunuh misalnya pihak penggugat dan segala. Tapi lagi-lagi pihak pemohon ini kan dua orang yang memang secara legal standingnya luar biasa karena satu ingin maju menjadi wakil kepala KPK. Iya, satu tetapi ada polisi di sana. Satu menjadi kepala BSSN wakilnya. Itu ada dua polisi di sana dan mereka kalah. Harus dikelirkan ya. Kalah. Itu alasan legal standing. Makanya legal standing diterima bahwa yang mengadu itu adalah orang-orang yang betul-betul terbukti hak konstitusionalnya dilanggar. Apa hak konstitusional itu tadi? Dia punya hak yang sama untuk mengawali KPK. Dia punya hak yang sama untuk mengawali di BSSN. Tapi ternyata kan tidak. Karena ada prioritas dari Polri yang seharusnya Polri juga tidak di situ. Yang seharusnya Polri juga tidak di situ juga. Bagaimana coba? Karena Undang-Undang Polri jelas. Polri yang keluar dari
dari struktur harus alih status. Nah, ini banyak yang memperbincangkan jabatan sipil, bukan itu yang Iya. dilarang. Apapun jabatan silakan, yang penting Anda alih status itu. Hak istimewa dari polisi ini kan itu berarti luar biasa. Berarti ketentuan kenapa sih wakil ketua KPK dan wakil kepala BSN itu harus dari polisi? Ada ketentuannya nggak? Ya itu yang dibikin kan nyatanya kan itu terjadi. Prakteknya Prakteknya ada. prakteknya? Prakteknya ada. Oke. Prakteknya itu ada. Bahwa itu udah ada polisi di sana. Itu Anda nggak bisa masuk. Bukan sudah ada, itu tempatnya polisi. Itu tempatnya polisi, Anda nggak bisa masuk. Iya, nggak bisa masuk. Iya. Ini kolonial sekali nih. Iya, itu dia. Itulah yang mengakibatkan diterima legal standing. Itu. Berarti dari 4.351. Nah, itulah makanya ditanya. Itu buktinya apa? 4.351 ini menghilangkan hak 4.351 orang sipil untuk masuk ke lembaga kementerian yang lain. Yang seharusnya 4.351 ini sudah polisi aktif, yang sudah punya pekerjaan, yang sudah punya gaji, yang sudah punya semuanya. Tapi ketika dia ditaruh di ASN, orang yang akan menjadi ASN terhambat. Kerugian baik orang lain. Dan bagi polisi sendiri, berarti dia nggak menjalankan dalam statusnya sebagai polisi, dia nggak menjalankan tugas polisi. Tidak, dia akan menjalankan undang-undang yang mengatur di tempatnya dia berada. Betul, itu. Dikhianati sendiri ya? Dia mengkhianati sendiri. Hakikatnya sebagai polisi, pekerjaannya sendiri nggak dijalankan. Pekerjaan tambahan dia jalankan. Iya, betul. Iya. Itu yang terjadi. Nah, makanya dengan itu, kalau sekarang yang sudah menempati itu ditinggal situ aja, sah-sah saja. Karena dia selama ini yang dia laksanakan yang di situ. Dia tidak melaksanakan tugas polisinya. Tapi tugas yang ada di lembaga kementerian itu yang dia lakukan. Tugas polisi ditinggal. Tidak mungkin satu orang itu dalam 2 tempat secara bersamaan. Iya kan? Jadi bagi yang sudah menjabat sekarang, jadi kalau ada alasan ini tidak bisa dijalankan, karena kalau jalankan mati semua ini lembaga kementerian, karena polisi yang banyak di sana. Itu keliru banget itu. Ya biarin aja mereka di situ, alih status, pensiun dini, tempatkan dia di situ. Lepas, lu cuti sebagai polisi. Kembali jadi ASN. Silakan, Anda kan mau di situ jadi ASN. Jangan maunya ASN, tapi hak sebagai alat negara masih dipegang. Ya nggak bisa dong. Dan sementara kalau di Amerika kan ada the government shutdown ya. Artinya ya sekarang seolah-olah lembaga ini nggak bakal bekerja sekarang. Ya udah nggak apa-apa, berhentikan dulu. Ya kan berhentikan dulu. Berhentikan dulu lembaga. Sampai orang-orangnya ada. Iya. Organisasi kan organisasi. Seperti sepak bola ya. Iya. Ya kan kita cari pemain-pemain dulu, masa kita langsung bertanding. Iya, jangan bertanding dulu, tunggu aja. Iya. Kan nggak mati juga negeri ini. Iya. Nah itu. Nah sekarang dengan ketentuan MK ini apa dampaknya pada polisi? Ya sebenarnya Press mereka kembali. Yang bagi polisi, ya penempatan tidak bisa lagi menempatkan anggota di luar struktur itu saja. Ya. Itu aja. Kalau ketentuan mereka nggak mau berhenti juga jadi polisi. Tetapi sebenarnya itu menguntungkan. Kenapa? Karena Kapolri juga bilang polisi masih kekurangan 350.000 personil. Jadi kalau tidak ada penempatan keluar kan menguntungkan. Sebenarnya ini juga paradoks. Bagaimana Kapolri sendiri bilang ini kurang, satu sisi dia mengeluarkan orang. Kan paradoks. Sekarang ada 470.000 polisi. Kapolri mengatakan butuh 350.000 lagi. Butuh. Sementara ada orang-orangnya yang kok dikeluarin. Mau sampai berapa? Itu setiap tahun bertambah dari tahun 2023. Itu bertambah. Grafiknya terbanyak. Grafiknya naik. Paling banyak di 2024 tahun lalu. Itu terbanyak. Apa di sana juga ketika mengatakan bahwa ini kebutuhan lapangan, permintaan khusus segala macam. Apa itu dari Kalau institusi kurang, ya mereka didik sendirilah.
Kenapa harus minta Polri? Didik sendiri kan bisa. Apalagi kalau kita lihat imigrasi, bea cukai, kehutanan, kelautan, semua punya sekolah-sekolah pendidikan khusus, sekolah-sekolah kedinasan. Imigrasi contoh, ada sekolah kedinasan. Lah kenapa tiba-tiba dirjen imigrasi dari polisi? Apa? Itu contoh. Oh ini ada kok. Inilah yang, ini kalau kita pelihara terus-menerus, ini orang-orang ini kan nanti lama-lama, lah ngapain kita sekolah apa, untuk apa? Seakan-akan sekarang polisi menjadi supplier tenaga kerja. Nah iya kan, masuk polisi dulu, nanti dari sini kami akan salurkan ke lembaga departemen. Itu kan yang terjadi. Apa mau gitu? Supaya jadi kesannya dengan supplier tenaga kerja, mereka sendiri orang-orang yang nganggur sebetulnya. Ya itu Iya, dia. kan, artinya mereka nganggur, mereka bisa butuh terjadi pekerjaan. karena dibagi kemana-mana. Kan itu. Sementara polisi sendiri banyak sekali pekerjaan rumahnya. Nah itu tadi, Ya, masih ya. 350.000 dia dibutuhkan. Ya. Dan jangan, itu data Kapolri loh. Jangan lagi nanti dibilang lain sama itu bagian humasnya itu. Apa yang dia Itu bilang? humas bilang kemarin, di luar itu salah 4.000. Yang ada hanya 400. Coba, itu siapa namanya? Pak Sandi itu. Wah, yang ada itu manajerialnya hanya 400 itu. Nggak ada 4.000. Nah, pertanyaan saya, ini yang bohong Kapolri atau 400 atau humas? 400 itu kan yang tinggi jabatannya. Loh, Berarti dianggap yang rendah. Ya. Yang tinggi dari 4.350 itu 1.000 perwira. 1.000 perwira. Nah, kalau perwira kan, apa tidak manajerial? Berarti nggak dianggap dong sama mereka. Makanya yang ingin aku tanya, ini yang bohong Kapolri atau Kadif Humas? Karena Kadif Humas bilang hanya 400. Ini ngawur. Data 4.351 ini kan jangan sampai publik nih Pak mengatakan nih apa Pak Sulaiman ini bohong. Itu dari polisi sendiri kan? Itu dari Kapolri, dibawa ke pengadilan, di pengadilan dicatat sebagai fakta, buka putusan. Putusan 114/2025 halaman 56. Ya. Nanti ketemu itu jumlahnya itu. Itu fakta persidangan. Itu fakta persidangan. Dari Kapolri dan Menteri Hukum dan HAM. Nah, iya betul. Bukan karangan dari Pak Sulaiman ya. Ini kan banyak yang bilang nih podcast ini karangan Pak Sulaiman. Kan dari mana? Gila apa saya berani ngarang-ngarang? Ya. Itu dari yang suratnya itu dari Kapolri ditandatangani oleh Menteri Hukum, Adgia itu, dibawa ke pengadilan, dibaca sama pengadilan, dicatat sebagai fakta, ditaruh di halaman 56. Buka kalau ada. Kan saya dengar. Jadi kalau bilang hanya 400, nah pertanyaan yang bohong mana? Siapa? Dan itu kan dilampirkan juga ada dokumen dari Menkumham ini kan? Iya, kan ada itu. Ada lampirannya. Ada halamannya juga kan? Ada. Semua terdata di sana. Tertulis di sana. Jadi kalau dibilang manajerial, perwira 1.000. Apa tidak manajerial? Lalu hanya 4.000 keliru. Gimana 4.000? Nggak mungkin lah perwira menjadi ajudan. Ya nggak mungkin lah perwira ajudan. Gimana? Nah terus pertanyaan lanjut. Untuk apa berita-berita itu dimunculkan? Kalau tidak punya data, udahlah nggak usah. Janganlah memberikan data yang tidak punya kebenaran. Nggak usah dibohongi lah. Ini masyarakat ini bukan masyarakat bodoh, masyarakat ini sudah punya data semua, dan kalau ada berita muncul, apalagi berita dari podcast begini, nggak mungkin kita begini itu berita itu ambil abal-abal, Pak, mana mungkin. Kita juga kan punya harga diri, kita punya integritas, bahwa apa yang kita sampaikan itu kita bisa pertanggungjawabkan, bukan berita abal-abal, kan begitu. Ada kejugaan juga nih, kenapa data ini seakan ditutupin? Kenapa ada perbedaan misalnya antara Kapolri dengan Kadif Humas? Karena perwira-perwira yang bekerja di luar itu juga bekerja untuk oligarki. Ada nggak indikasi itu? Nah, mereka bekerja di swasta sebetulnya, bukan di lembaga negara. Itu celaka lagi kalau begitu. Ada nggak indikasi itu? Nah, kalau itu yang terjadi, berarti yang benar hanya 400, tapi yang lain, yang sisanya itu ke oligarki, loh itu kan kacau balau beneran itu. Berarti dia bohong itu Kapolri. Yang benar hanya 400. Yang sisanya itu
tidak di lembaga situ, tapi di oligarki. Karena kalau ya artinya mereka hilang, Loh, lenyap. iya kan, Ya, kemana loh, mereka? lenyap kemana? Nah, berarti kan mendegradasi Kapolri. Hmm. Berarti bahwa yang sisa yang ada benar tuh hanya 400. Sisanya itu entah kemana itu, dipakai oligarki itu tidak tercatat. Gimana? Atau jadi siluman. Atau jadi siluman. Gimana coba? Iya, iya. Nah itu. Jadi dengan adanya perbedaan itu ya bisa jadi seperti itu. Tapi siapa sekarang yang benar? Coba. Kalau data yang saya miliki kan sebetulnya ada 4.700 ya. Termasuk ada 300 orang yang di luar negeri. Artinya mereka bekerja untuk misalnya pasukan pendaga Nah, kalau gini Pak, kalau hanya pasukan itu dan dia tidak keluar dari struktur, dia tidak ditempatkan, dia hanya penugasan. Itu tetap tercatat sebagai anggota Polri. Karena pertanyaan hakim, berapa jumlah Polri yang ada di luar struktur? Di luar struktur. Di luar struktur itu ada berapa? Real, clear. Dan dijawab. Ya dijawab. 4.351 itu. Karena hakim juga ingin membuktikan ini yang datang ke sini 2, yang benar itu berapa yang faktualnya yang terganggu. Itu pertanyaan ke saya itu. Apa ya Pak Salman? Ya itu Pak tanya. Berapa yang benar? Dan saya pakai punya Kapolri karena saya sudah baca. Iya. Ditanya, ya saya sudah baca, ya ini Pak Hakim 4.351. Jadi ya 4.351 orang sipil tidak mendapatkan pekerjaan karena ditempati oleh Polri itu. Kan pihak Kementerian Bu Rini, Kementerian Pancasila mengatakan bahwa Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara ya dari reformasi beliau mengatakan dia akan melaksanakan ini. Itu butuh waktu transisi nggak? Nah sekarang tinggal data sudah ada 4.300. Tinggal kirim surat. 4.351 orang ini Anda kita ajukan pilihan. Mau tetap di posisi itu atau mau kembali. Itu jalan pertama. Jalan kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kamu tetap di situ. 8, 9, 10, balik Polri semua. Itu jalannya. Kan bisa begitu. Yang mengirim surat itu Kapolri. Kapolri dulu. Kapolri, pasti Kapolri. Kalau Kemenpan? Nanti. Polisi. Jadi yang dulu itu Kapolri. Kapolri dulu ya, oke. Karena yang tahu kan dia dengan adanya ini maka tindakan Kapolri yang pertama langsung memberi surat kepada seluruh yang di luar itu. Kasih pilihan dulu. Dia opsi tulis pertama, surat dengan opsi pertama tadi, apakah akan di situ atau mas kembali. Nah dari jawaban itu baru keluar lagi. Surat kedua kamu di situ. Nah berdasarkan surat kedua ini baru Menpan aksi. Karena Menpan itu kan untuk mencatat akan yang mana yang akan masuk ke ASN kan. Kan di dia. Jadi yang aktif sekarang Kapolri. adalah Kapolri. Kemenpan pasif dulu. Setelah Kapolri menentukan sikap, baru Menpan. Baru Menpan yang aktif. Mengejar dia. Atau mengurus administrasinya. Jadi Kapolri ini kan sudah tahu 4.351 di mana saja kan sudah ada. Itu kan ada juga ditulis itu mana saja ini. Nah sudah namanya pasti ada. Tinggal kirim surat, cring. Anda mau di situ atau mau kembali dalam tempo 1 minggu atau 3 hari segera menjawab. Nah sudah. Dari jawaban itu baru dibuat lagi skep baru. Oh yang menempati kasih skep. Langsung mengatur keluar dari Polri, langsung bikin keputusan, skep keputusan untuk ditempatkan situ. Berdasarkan surat keputusan Polri, itulah Menpan akan buat lagi penerimaan. Ini orang-orang yang akan masuk sini, dia buat lagi menjadi ASN. Nah, kan itu. Atau yang kedua, langsung tunjuk aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalian yang, atau dia bikin, yang tinggal 1 tahun pensiun, tetap di tempat. Yang masih 5 tahun pensiun boleh kembali, boleh tetap di situ. Bisa, itu hanya soal teknis. Teknis itu. Nah, tadi kan Pak Laksamana mengatakan ada 1, 2, 3, 4 tetap di situ, ini kamu kembali. Yang tetap di situ artinya lembaga mana sih yang butuh polisi ini yang memang banyak di sana?
Ya terserah yang mana, pilihan tergantung yang di luar itu. Semua yang di luar punya pilihan sendiri. Silakan aja mereka yang memilih sendiri. Jadi mereka sekarang yang punya Iya kan? pilihan ya. Mereka yang punya Sementara pilihan. mereka mengatakan bahwa selama ini mereka ditempatkan. Dan kan dia sudah ditempatkan di luar. Ya. Setelah dia ditempatkan di luar, sekarang dengan adanya putusan ini, silakan Anda pilih. Anda mau tetap di situ atau mau kembali menjadi alat negara. Silakan. Polisi sendiri kan sebetulnya rugi dengan orang-orang ini banyak di luar. Lah, kenyataannya kan sudah begitu. Ya. Ya. Nah, seharusnya begitu. Lah kalau harusnya kenapa dikasih keluar orang-orang ini sekian banyak? Selama ini. Selama ini kita tahu banyak, itu kan karena ada keputusan. Kalau tidak ada keputusan, kalau tidak ada permohonan dari yang merasa dirugikan, kan tidak pernah tahu orang apa yang terjadi. Mau ditanya, jawabannya aja kayak begini. Sudah ada keputusan pengadilan, jawabannya masih 400 gimana? Apalagi kalau nggak ada, Pak. Masih dibantah. Gimana coba? Termasuk saksi ahlinya itu yang masih aja ahli juga sudah keputusan, dan apa yang dia sampaikan itu sudah pernah dia sampaikan di pengadilan. Masih dia aja dia diomongkan di luar. Bahkan kepala hakim ketua MK pun masih malah ketua MK dia bilang suruh mundur. Gimana ceritanya? Ini lawyer apa? Ini lawyer dokter loh, Pak, dokter tata negara. Berapa banyak itu siswanya di bawah nanti yang akan salah berpikir kayak begitu itu. Kan itu. Kalau saya itu malu lah, Pak. Seorang dokter, seorang ini yang punya mahasiswa tapi seperti itu. Yang sudah disampaikan di pengadilan, sudah ditegur sama hakim, sudah diputuskan, masih juga ngotot seakan-akan hanya pendapatnya dia yang benar. Padahal pendapat itu sudah ditolak hakim, masih juga ngotot. Hakim malah disuruh berhenti, itu gimana itu? Lalu keputusan MK nggak perlu dijalankan kata dia kan? Lalu tidak perlu dijalankan, pembangkangan gimana? Mengajar untuk pembangkangan. Itu bisa digeser, bisa jadi pidana itu. Pembangkangan konstitusi loh, tidak main-main. Menghasut orang, mengajak orang untuk melanggar konstitusi. Itu sama dengan mengajak pemberontakan itu ujungnya. Pemberontakan terhadap konstitusi. Bisa pidana itu. Undang-undang makar ya? Bisa belok-belok ke sana. Makar malah ya? Gimana coba? Ini dosen nggak tahu kemana lagi, salah minum kali. Sementara kan lihat apa putusan MK yang langsung dilaksanakan itu kan beberapa hari kemudian kan tentang usia maju wapres ya. Coba lihat usia maju wapres. Tetap jalankan kok. Bahkan KPU pun tidak membuat peraturan KPU yang baru kan? Dia langsung jalan. Langsung daftar, langsung diterima. Karena apa? Karena memang keputusan itu itu kan keputusan tertinggi. KPU pun kalau membuat tidak akan jauh-jauh dari itu. Daripada tunggu, ya udah jalankan. Kenapa? Karena memang berdasarkan Undang-Undang Dasar, berdasarkan Undang-Undang MK, bahwa keputusan MK berlaku sejak diucapkan. Sejak diucapkan saat itu diputuskan, sejak palu bunyi tok 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 jalan. Sejak saat itu belum ada undang-undang segala macam, belum diketik segala macam. Jadi undang-undang segala macam ini sudah diucapkan ya. Sudah diucapkan. Artinya kalau terjadi kejadian di sana pas semua orang nonton dan itu diucapkan, itu langsung jalan. Sudah jalan. Yang lain langsung berhenti. Berhenti semua. Karena walaupun undang-undang buat baru, ya pasti seperti ini kan. Oke. Sejak diucapkan. Itu bunyi Undang-Undang MK. Final and binding. Final tidak bisa digugat dan mengikat. Langsung mengikat. Final dan semua mengikat. Pihak yang terkait dengan itu. Erga omnes. Erga omnes. Mengikat semua. Itu bahasa Latin itu ya? Itu bahasa Latin, erga omnes. Ya, aku nggak tahu lagi kalau apa sih dosen itu ngerti nggak itu erga omnes? ya, karena apa? Pak Sulaiman sampai jam 1:30 pagi telepon saya itu terkait Pak, dengan beberapa orang. Karena begini, bagi saya ini sangat
kalau bilang ini bukan menyakitkan, tapi sangat-sangat urgen untuk dimengerti. Di sini kita karena ada satu asas atau ilmu intelijen itu bilang, kamu kalau merusak negara orang, rusaklah sistem hukumnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sistem hukum ini tidak merusak kalau para ahli hukum saja yang semuanya orang kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar tertinggi, putusan Mahkamah Konstitusi tertinggi harus langsung dilaksanakan, lalu tiba-tiba sekarang para ahli hukum itu sendiri yang memutar-muter-muter. Dan itu bukan para ahli hukum yang baru lahir 1-2 tahun, doktor, profesor, Profesor Juanda itu yang ada dari SI Unggul, profesor apa lagi? Dokter, profesor tata negara. Kalau mereka ini saja cara pandangnya sudah seperti begini, bagaimana muridnya? Kalau ini kita tidak benahi sekarang, bagaimana 5 tahun mendatang? Hancur negeri ini, Pak. Kenapa? Kita akan ribut sendiri. Tidak ada lagi patokan, tidak ada lagi undang-undang dasar. Kita akan ribut sendiri dan kita hancur sendiri. Sehingga kalau saya melihat urgensinya ini, orang-orang ini bukan orang-orang bodoh, orang-orang pintar. Mengapa mereka begitu? Karena mereka menjadi hasil pembodohan. Pembodohan oleh siapa? Apalagi kalau bukan intelijen-intelijen asing yang menghendaki negeri ini hancur. Jangan lupa, setiap negara itu selalu bagaikan organisme hidup, gigit-menggigit. Dia mencari Lebensraum, cari, gigit-menggigit. Nah, siapa alat untuk gigit-menggigit? Intelijen. Bagaimana caranya? Salah satu cara dengan melaksanakan pembodohan. Yang mana paling gampang? Bodohilah orang-orang hukum itu. Ketika dia tidak tahu bahwa dia sedang membodohi, nah ini buktinya sekarang. Itulah sebabnya ketika saya masuk di intelijen, saya belajar hukum. Ini serius ini. Loh, ini serius, Ini Pak. serius. Ini serius, tidak main-main. Ya. Artinya di balik para podcaster, di balik analis ini, di balik ahli-ahli Jangan hukum dikira ini, itu jangan dikira bahwa mereka punya pandangan sendiri. Ya, Ada asing. jangan dikira bahwa itu hanya pengetahuan sendiri by accident. Tidak. Saya sebagai orang itu selalu melihat ini by design. Tidak by accident. By design. Kenapa? Ini orang-orang pinter. Dan ada kalanya teman-teman dari luar negeri ini telepon. Ponto, can you explain about that? What happened about that? Nah, bagi saya ini bukan dia tidak tahu, tapi dia ingin konfirmasi apakah pekerjaannya ini berhasil atau tidak. Apakah data yang mereka punya itu benar apa tidak? Hasil bukan data, hasil pekerjaan mereka benar berhasil atau tidak. Ya. Kan dia dengan hasilnya dia sudah tahu. Hasilnya sesuai maunya dia. Supaya di sini terjadi kekacauan kan. Nah, dia konfirmasi. Begitu saya bilang, iya kacau ini kawan. Wah iya berhasil saya. Berhasil saya. Kan gitu. Ya. Makanya Pak, saya telepon sampai jam 2 karena bagi saya itu sangat urgen, sangat berbahaya. Kalau yang berbicara sudah para ahli. Itu tidak main-main lah. Ya. Artinya percaya, ya. Doktor, profesor, Esa Unggul itu Profesor Juanda itu berapa? Ruliandi, doktor, profesor, apa lagi? Lagi, Kemis, Margarito. Lalu hampir saya nyebut nama itu. Iya kan? Ya. Pak, ya dia bilang apa? Mas penjelasan itu norma hukum atau bukan? Itu kan makanya saya bilang begini. Nah, ini himbauan juga kepada yang lain. Sebelum bicara, baca dulu. Jangan ngomong dulu baru baca. Coba baca dulu. Baca putusannya, baca permohonannya, baca undang-undangnya, baca mana yang dicabut, baca, baru kita bicara. Ini belum baca, sudah bicara. Jadi terbukti bagaimana orang buta itu kalau pegang gajah. Ya terjadi sekarang. Coba lihat. Kita mulai dari pertama Ruliandi, Pak Margarito, terus itu DPR itu, Pak Dasir Jamil.
Sipil ke sipil. Pak, kita tidak bicara sipil ke sipil. Kita berbicara di dalam dan di luar struktur. Ini nggak baca. Itu. Terus apa lagi? Oh, Komnas HAM. Kalau ada hubungannya, sangkut pautnya, oh boleh. Ya, tank dan becak juga punya sangkut paut. Apa sama-sama punya kursi. Sama-sama ada bautnya. Sama-sama ada bautnya. Ya, ada loyangnya, ada Jadi, timahnya ya. kalau mau dibilang karena ada sangkut paut itu boleh. Nah, ini logika dari mana lagi itu? Ya itu tank dan becak sama-sama ada rodanya, ada. Jadi sama dong tank dan becak. Singa sama kucing sama. Oh sama, kenapa? Sama-sama punya kumis. Itu kalau gitu tuh gimana terjadi? Nah, terus kesini makin lama makin parah. Harapannya sudah berhenti. Ternyata Menkum juga ikut sama. Aduh, saya langsung lemas. Kalau seorang menteri hukum sudah bicara, terus gimana, Pak? Menteri hukum loh. Ini masalahnya hukum atau politik hukum nih? Yang jelas jabatan beliau saat ini adalah Menteri Hukum. Menteri Hukum. Ya. Siapa namanya? Aglas. Terakhir belakangnya susah. Ya. Depannya. Saya juga nggak hafal, Pak. Nah, pokoknya Menteri Hukum. Ya. Bagaimana beliau bisa bilang yang terlanjur biarkan saja. Ya. Yang undang-undangnya nanti kita lihat limitasi. Lalu apa ada 3? Ini undang-undang limitasi, yang terlanjur biarkan aja. Nanti ke depan kita lihat yang punya hubungannya, tidak jauh sama si Komnas HAM. Kalau udah hubungan lanjutkan. Gimana ini Menteri Hukum? Kalau kita mau bilang, nah ini tidak retroaktif, dari awal kita sudah bicara. Iya. Bagaimana tidak retroaktif? Iya sih betul tidak retroaktif, tidak menghukum orang masa lalu. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, Anda sudah tidak punya hak untuk tanda tangan ini. Itu kalau kita berbicara retroaktif. Kalau kita bicara undang-undang kita utak-utik. Lah, undang-undang diutak-utik. Kita merubah undang-undang, kalau undang-undang ditarik, TAP MPR yang mengatur undang, baca TAP MPR. TAP MPR ini tetap berlaku sampai dibuat undang-undang. Nah, kalau ini juga undang-undang dirubah, kita tarik lagi ke undang-undang dasar. Bagaimana mau beda dengan undang dasar? Yang jelas alat negara tidak akan bisa hilang. Karena bersama-sama dengan TNI dan diikat di dalam Sisan Kamrata. Jadi bagaimana mau dikeluarin salah satu? Ya. Makanya baca dan mengertilah. Ini makin menyala ini. Saya bisa sampai 2 jam, 3 jam ini kita. Tapi karena waktu kita terbatas ini Pak Laksamana. Pertanyaan saya yang bagian akhir ini Pak, soal azas resiprokal yang juga ditanyakan oleh hakim. Artinya itu pertanyaan kepada saya juga. Ya. Bagaimana resiprokal? Lah Pak, yang satu alat negara, yang satu bukan alat negara, bagaimana mau resiprokal? Artinya begini, ada 4.351 polisi yang bisa masuk ke institusi lain. Kenapa dari institusi lain tidak bisa masuk polisi? Ya pasti tidak bisa. Karena polisi itu alat negara. Yang satu hanya ASN. Bagaimana dia? Nah kalau masuk sana ikut tes juga dari awal. Tidak bisa Bapak langsung. Karena di sipil. Nah nanti kalau kita pakai logika itu, di sipil ada begini, ya sipil ini langsung masuk polisi dong. Tanpa tes segala macam langsung masuk. Itu yang memperlihatkan bahwa memang Pak Soleman sendiri sangat negarawan ya, sementara yang lain ingin mengacaukan itu. Pak, saya bukan negarawan, tapi karena saya bekerja di bidang intelijen yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, apalagi sebagai TNI, apapun darah kita tetap darah TNI, menjaga, menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Di bidang intelijen ya inilah wilayah perang saya. Nah, karena di sini wilayah perang, di sini kita tahu serangan itu sedang terjadi saat ini dan akibat dari serangan itu sudah ada. Bagaimana para dokter hukum, bagaimana dan hukum tata negara loh, hukum tata negara, dokter tata negara. Menteri hukum sendiri itu sudah melanggar ilmu. Menjadi menteri hukum itu bukan gampang, Pak. Dia harus lulus dulu menjadi seorang ahli hukum, baru menjadi menteri. Lah kalau itu sudah kena, apalagi ke bawah. Lah kalau ahli hukum ini sudah hancur, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar apa bunyinya? Indonesia negara hukum.
Lah kalau ahli hukum ini sudah hancur seperti ini, hancurlah negeri tercinta ini. Itulah konsentrasi saya, menegakkan hukum. Karena Indonesia adalah negara hukum. Oke, Gitu, Pak. kita tutup sana, Pak Sulaiman. Sobat Madilog, 9 hakim konstitusi ini kita kenal sebagai Nine Solomon, ya. 9 Sulaiman. Nah, di dalam masa persidangan ini itu pihak pemohon itu cuma menghadirkan 1 Sulaiman, Solomon Ponto, dan tanpa gelar doktor hukum, profesor hukum dan tapi mampu mengalahkan banyak sekali ahli-ahli hukum yang lain gitu. Nine Solomon dengan 1 Sulaiman sebagai saksi. Makanya yang menarik adalah bagian-bagian terakhir pembicaraan kami tadi, dan itu akan kami bicarakan berikutnya tentang informasi intelijen terkait dengan operasi pikiran, ya. Operasi mempengaruhi pikiran orang, Ghazul Fikri. Intelijen itu pakai otak orang dulu, bukan langsung nembak-nembak, bukan nembak-nembak kayak dalam film-film, ya. Itu fungsi yang lain gitu. Kita akan bicara itu dalam kesempatan berikutnya. Dan ini mudah-mudahan para sobat Madilog tetap menunggu kehadiran Pak Sulaiman dalam episode berikutnya. Sampai jumpa. Ya, terima kasih.